Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di pembahasan KISI nomor 6 ya. Jadi pembahasan KISI ini kita lanjut di jenjang atau di kelas 7 ya, bukan kelas 8 ataupun kelas 9. Oke, di sini sebutin peserta didik dapat mengenali konsep keseimbangan manusia, Tuhan, dan alam dalam budaya masyarakat Bali dengan baik. Nah, jadi kalau kita review kembali ya, Bapak gambarkan di sini segitiga gitu ya. Segitiga di sini ada 3 titik ya. Dimana titik tertinggi itu Tuhan gitu ya di masyarakat Bali. Terus di sini kita bilang titik manusia gitu ya, di sudut sebelah kiri, sudut sebelah kanannya itu alam. Nah, ketiga sudut ini tentu di masyarakat Bali ya, konsep keseimbangan ini satu sama lain saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan dalam kondisi apapun. Jadi kalau misalnya nanti soal yang muncul adalah berkaitan dengan konsep ini, konsep keseimbangan ini, kalian bisa menyebutkan konsep tersebut disebut apa gitu ya. Jadi kalian bisa menunjukkan konsep tersebut disebut apa. Yang pastinya bukan gotong royong gitu ya. Jadi keseimbangan konsep ini mengindikasikan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, baik manusia dengan manusia dengan alam, semua itu seimbang gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi nanti disebutnya seperti apa. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Soal nomor 7 ini berbunyi peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku masyarakat adat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dengan bijak. Oke, jadi masih dengan materi besar kita tentang lingkungan ya. Di sini peserta didik atau kalian selaku siswa ya ditanya berkaitan dengan contoh perilaku masyarakat adat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke, di sini Bapak sudah menyajikan 2 buah gambar ya. Pertama, kita lihat kondisi yang belakangan terjadi di masyarakat kita, yakni banyaknya atau maraknya penggundulan hutan, baik itu ya dilakukan perorangan maupun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tentu ini bertentangan sekali ya dengan kondisi yang kita pahami sebagai upaya ya masyarakat adat maupun masyarakat lokal ataupun masyarakat pada umumnya berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup gitu ya. Oke, kemudian di sini yang ditanya adalah contoh perilakunya ya. Nah, adapun contoh perilaku lain kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat ada gambar kedua, yakni tentang sapi ya, sapi yang berkeliaran di tengah jalan, dan biasanya ini juga bagian daripada kelestarian sumber daya alam di masyarakat, tapi tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita gitu ya. Nah, ini terjadi biasa di masyarakat India. Nah, soal nanti diharapkan kalian bisa menjawab. Jadi kalau dibilang mengidentifikasi ini adalah kalian bisa melihat ciri yang tepat gitu ya, ciri yang tepat yang berkesesuaian dengan kelestarian sumber daya alam dengan bijak. Nah, tidak mungkin kan kita melakukan yang namanya penebangan pohon atau pembakaran hutan maupun tadi membiarkan hewan liar tanpa aturan. Nah, di sini jelas salah. Itu ya soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Di sini indikatornya berbunyi peserta didik dapat mengenali ciri geografis negara kepulauan terbesar di dunia dengan tepat. Mengenali ciri, nah ataupun mengidentifikasi kondisi geografis negara kepulauan terbesar di dunia. Oke, Bapak sudah menyajikan salah satu peta ya. Di mana peta ini seringkali di pembahasan beberapa konten YouTube yang menurut Bapak tuh agak keliru. Ya. Oke, belakangan ada beberapa poin yang menyebutkan
menyebutkan ya, Indonesia bukan lagi negara kepulauan terbesar gitu ya, terbesar. Nah, konsepsi ini jelas salah gitu ya. Kenapa Bapak bilang salah? Kemudian ada beberapa opini yang mengangkat negara Norwegia seolah-olah menjadi negara kepulauan terbesar. Bukan ya. Yang dikatakan negara kepulauan ya, itu adalah negara yang memang secara utuh tidak bersinggungan langsung dengan wilayah daratan yang lebih luas ya. Wilayah daratan yang lebih luas yang kita bisa identifikasi sebagai benua ya, benua. Bukan itu ya. Yang namanya negara kepulauan itu merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau ya, pulau atau banyaknya pulau gitu ya. Nah, Indonesia jelas berbeda dengan konsep Norwegia. Nah, dalam berbagai pembahasan seringkali Norwegia menggeser gitu ya, menggeser Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Itu jelas salah gitu ya. Dan dimana kalau kita bisa pahami, Norwegia adalah negara dengan pulau terbanyak di dunia. Ya, jelas berbeda ya. Pulau terbanyak di sini kita tidak bisa pungkiri karena Norwegia memiliki pulau-pulau yang tersebar sepanjang utara hingga selatannya dan banyak wilayah daratannya yang bersinggungan langsung dengan benua Eropa. Jadi jelas berbeda. Kalau Indonesia tidak memiliki batas wilayah dengan persinggungan dengan benua, nah beda dengan Norwegia, gitu ya. Nah, di sini nanti soalnya akan ditanyakan tentang negara mana yang menurut kalian lebih tepat, gitu ya. Seperti itu, oke. Lebih tepatnya yang patut menyandang negara kepulauan terbesar. Oke, soal nomor 9 ya. Peserta didik dapat menjelaskan kebudayaan maritim yang diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia. Oke, kalau di sini yang bisa Bapak kasih gambaran, peserta didik dapat menjelaskan kebudayaan maritim. Ingat, kebudayaan maritim ini tidak jauh dari perairan ya. Kalau kita bilang perairan, masih ingat topografi Indonesia? Ada yang kita bisa bilang pembahasan berkaitan dengan lautan ya. Kalau yang skupnya lebih kecil ada danau ya, sampai wilayah-wilayah tertentu yang tergenang air, contoh rawa gitu ya. Nah, kebudayaan maritim ini tentu melekat dengan nih ya, lautan. Kenapa? Antar pulau di nomor-nomor sebelumnya ya, atau dengan konsepsi Nusantara ya, tentu menjelaskan tradisi masyarakat kita yang mewarisi kebiasaan melaut gitu ya, melaut sebagai bagian mata pencaharian yang tidak terpisahkan. Nah, kondisi ini tentu banyak masyarakat kita sejak dahulu memiliki profesi atau pekerjaan sebagai seorang pelaut gitu ya, bukan seorang pembalap ya, pembalap bukan ya, melainkan seorang pelaut ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan teliti. Nah, soal nomor 10 ini kita bisa pahami nilai gotong royong. Kalau dibilang nilai gotong royong ini tentu bahu-membahu ya, bahu-membahu, tolong menolong ya, membahu, kemudian ada tolong menolong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kesemuaan ini tentu mendorong
kalau di sosiologi dibilang asosiatif ya. Asosiatif itu adalah satu bentuk upaya untuk kerja sama. Nah, nilai gotong royong ini mana yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia gitu ya.